Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk lagi sama-sama cari ilmu. Walaupun hujan turun dari siang, sebagian wilayah ada yang deres, sebagian ada yang gerimis, sebagian ada yang enggak jelas. Ya dibilang gerimis ya rada rengket, dibilang deres nyatanya gerimis. Tapi terlepas dari semua itu, alhamdulillah kita bisa istiqomah, duduk bersama-sama cari ilmu. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Mudah-mudahan menjadi jalan ke surga untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Jalan ke surga itu salah satunya adalah dengan cara duduk di majelis ilmu. Duduk saja. Itu sudah jalan ke surga. Masih ingat kisahnya tentang malaikat yang ditanya sama Allah Ta'ala. Dari mana? Dari sekelompok orang yang berzikir. Hadisnya panjang itu. Ya, hadisnya panjang. Di ujung hadis Allah berkata pada para malaikat, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Nah, malaikat disuruh jadi saksi. Enggak berani kalau salah. Karena kalau salah urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat meminta kejelasan dari kalimat Allah, saksikanlah aku sudah ampuni mereka semua. Malaikat pun berkata, fihim fulanun laisa minhum. Di tengah-tengah orang-orang yang engkau ampuni tadi ya Allah, ada satu orang fulan laisa minhum. Bukan dari kelompok mereka, bukan dari kumpulan mereka, bukan dari bagian orang-orang yang ikut zikir tadi, yang minta surga, berlindung dari neraka. Bukan. Innama jaa lihajah. Dia datang hanya karena ada kepentingan terhadap seseorang yang ada di majelis itu. Ya innama jaa lihajah. Kalau zaman sekarang mungkin ya pas kok naik mobil kebelet. Tahu kebelet? Bahasa Indonesianya kebelet itu apa? Sudah tidak kuat menahan sesuatu. Betul? Namanya kebelet. Nah, yang enggak bisa ditahan itu adalah sesuatu yang kalau kita ngomongkan saja enggak enak. Maka dia lewat ada masjid. Lewat ada masjid langsung parkir. Langsung parkir. Setelah itu dia masuk ke toilet melangsungkan hajatnya. Selesai mau keluar sungkan kalau cuman masuk kemudian keluar, lawang ada pengajian. Maka dia duduk sebentar. Ya duduk sebentar. Hajatnya bukan pengajian, hajatnya pantes-pantesan. Ya pantesan. Lawang saya numpang ke toilet, masa langsung jalan biar enggak menyolok, duduk sebentar. Enggak ada niat ikut pengajian, enggak ada niat ikut zikir, enggak ada niat mau mendengarkan pengajian. Innama jaa lihajah. Contohnya seperti itu. Atau mungkin mau keluar makan sama temennya. Temennya ditelepon, nanti malam jadi enggak kita hangout.
Betul, bahasanya hangout. Ya, jadi nggak hangout. Jadi bro, jam berapa? Ya nanti jam 10 kita ngopi bareng. Jam 10 ngopi bareng di mana? Wedangan deket perapatan. Jemput aku ya. Di mana? Tempat biasanya. Jumat malam Sabtu biasanya Majelis Ar-Raudhah. Rupanya temennya ini ahli pengajian. Jemput aku ya jam 10. Karena jam 10 majelisnya selesai. Ternyata jam 10 ke Majelis Ar-Raudhah belum selesai. Nunggu di luar, kelamaan gak enak, berusaha masuk, duduk di belakang. Jangan kalau ada yang datang telat duduk di belakang terus bawa lirik loh ya. Duduk di belakang. Ngapain? Ikut pengajian? Enggak. Bahkan WA temannya, swemen. Ya, kok lama banget. Atau suami jemput istrinya, karena istrinya ahli pengajian, suaminya belas nggak doyan pengajian. Daripada nunggu di luar kehujanan naik motor, ya udah masuk ke dalam, duduk. Ya senden, ayo kendang metu. Bahkan WA-nya ke istrinya, ayo segera pulang. Innama ja'a lihajah. Atau datang kepentingannya nagih hutang. Lah yang ditagih dicari di rumah nggak ada, nanya sama istrinya, di mana suamimu? Majelis Ar-Raudhah. Masya Allah, jadi Majelis Ar-Raudhah kumpulan orang-orang yang ditagih. Jumat lagi ngaji ke sana gitu ya. Disamperin masuk ke dalam majelis, dicari, oh ada, ternyata posisinya paling depan, Habib Novel bin Muhammad alaih terus. Ditunggu nih Habibnya sampai selesai ceramah. Nanti bubar ceramah tak tagih utang, yang nunggu duduk di tengah. Biar enggak lolos nih Habibnya nih ya. Biasanya kalau bar ngaji langsung melayu, melipir langsung pergi nih. Ditunggu, dilihat terus. Bahkan saya dengan beliau pandang-pandangan, waduh nagih. Contoh nih Ami, misal, innama ja'a lihajah, datangnya niat nagih utang. Malaikat kan nanya, ya Allah, di tengah-tengah mereka ada manusia-manusia modelnya begitu. Bukan zikir, bukan minta surga, bukan berlindung dari neraka. Ya gitu, seperti yang saya contohkan tadi. Allah berkata, yang itu juga dapat ampunan. Kenapa? Humul qaum, orang-orang yang duduknya minta surga, duduknya berlindung dari neraka, duduknya bahas halal dan haram, duduknya cari ilmu. Humul qaum, mereka adalah satu kaum tersendiri, golongan khusus. Ya, kelompok khusus. Mereka adalah satu kawanan khusus, kelompok khusus, golongan khusus, kumpulan khusus. La yashqa bihim, berkat mereka jalisuhum, siapa yang mau duduk bersamanya gak bakal celaka, gak bakal sengsara. Model cuman numpang lenggah, numpang duduk, ikut disertakan dapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan kalau orang yang cari ilmu itu akan menuju surganya mudah. Wong yang gak niat cari saja ketularan. Kalau bahasa Indonesianya uang dengar. Ada orang jual beli emas. Ternyata teman jenengan ini memang dagang emas batangan. Hari itu untungnya 200 juta. Ketika transaksi kok Anda lagi ada di situ di sampingnya. Modalnya apa? Teman duduk, koncone gitu. Karena seneng temannya tadi diciprati, nih 20 juta buat kamu, apa ini? Uang dengar. Ya uang dengar. Kalau untuk urusan dunia saja, orang-orang yang dermawan ada uang dengar kepada orang yang gak ikut jual beli, gak ikut bisnis, modalnya duduk. Ya cuman duduk, gak ikut bisnis, dapat uang dengar. Lantas bagaimana dengan orang yang ikut duduk sama orang-orang yang zikir, duduk sama orang-orang yang cari ilmu. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pengampun, maka Allah ampuni dia berkat orang-orang yang zikir, berkat orang yang cari ilmu. Ini baru yang duduk bersama.
Lah kira-kira yang zikir gimana? Yang cari ilmu bagaimana? Ampunannya banyak sampai turah-turah didum sama orang lain yang gak jelas niatnya. Ya seperti itu. Nah makanya orang yang keluar cari ilmu, jalan ke surganya itu mudah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah menjadikan jalannya ke surga itu mudah. Jalannya ke surga jadi mudah. Ini kok dibahas panjang dan lebar. Nah kenapa saya membahas bab ini ya? Karena kita ada di penghujung bulan Sya'ban dan insya Allah Jumat depan itu sudah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya nyampe Ramadan, panjang umur, sehat walafiat, taat pada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan taatnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membahas satu ayat malam hari ini. Dan saya siapkan 2 kursi di kanan dan di kiri saya. Insya Allah nanti mungkin ada tamu. Kalau tamunya nanti betul-betul diizinkan datang, itu 2 ulama. Nanti pandang wajahnya delengen. Ya, karena 2 yang akan datang ini adalah awalnya pelajar, sekarang jadi pengajar. Kumpul dengan banyak ulama, banyak memandang wajah orang-orang soleh. Maka kita yang gak sempat mandang wajah orang-orang soleh, cari wajahnya orang yang pernah mandang wajahnya orang soleh. Sawang tawasuli, ini mungkin pernah lihat fulan, pernah lihat fulan. Itulah manfaatnya kumpul di majelis ilmu, biar kita bisa dapat berkahnya juga. Ya, dapat berkahnya juga. Ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini kaitannya dengan amalan yang kalau tidak kita lakukan, Ramadan kita akan sia-sia. Kalau tidak kita lakukan, Ramadan kita akan sia-sia. Pertanyaan, pengen Ramadannya sukses atau sia-sia? Pengen dapat Lailatul Qadar atau Lailatul Modar? Yang mana? Malam yang celaka atau malam yang bernilai? Bernilai ya, Lailatul Qadar yang nilainya luar biasa. Naudzubillah min dzalik, kalau Lailatul yang satu tadi itu yang mengerikan ya, malam yang bukan dapat rahmat tapi justru dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerikan. Pengen dapat jaminan masuk surga atau jaminan masuk neraka? Jaminan masuk surga, terhindar dari siksa api neraka. Makanya Ramadan itu judulnya Ramadan, ra mim dhad alif nun. Ra mim, dhad, alif, nun, Ramadan. Ra awalnya, awalnya huruf ra, awaluhu rahmah. Mim wa awsatuhu mim maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dhad, alif, nun, dhamanah bil jannah. Dijamin masuk surga. Kalau bahasa Indonesia Ramadan, RA rahmat, MA maghfirah, DHAN dihindarkan ancaman neraka. Selesai. Orang Indonesia kan pinter bab singkat menyingkat. Ya begitu ulama menjelaskan. Dari judulnya Ramadan itu sudah menjelaskan Ramadan ini yang masuk ke sana insya Allah keluar habis dosanya dijamin masuk surga. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Lah alangkah ruginya udah dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, puasa jalan, sholat jalan, ngaji jalan, zikir jalan, cari ilmu jalan. Tapi ternyata rahmat gak dapat, maghfirah ampunan gak dapat, pembebasan dari siksa api neraka gak dapat, jaminan masuk surga gak dapat, Lailatul Qadar tertolak by system. Ya, reject by system, ditolak oleh sistem. ATM-nya udah dimasukkan, ya jawabannya adalah ATM-nya tidak bisa dipakai karena PIN yang Anda masukkan salah. Kalau 3 kali diulangi bahkan ATM-nya diblokir. Bukan gak ada saldonya, tapi gara-gara salah PIN. Syaratnya PIN-nya harus betul. Bukan gak ada amalnya, dia amal tuh 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, sampai akhir Ramadan. Bahkan ikut sholat tarawih bukan lagi 20 rakaat. Sholat tarawihnya tiap malam 100 rakaat. Loh kok bisa? 5 masjid.
Masjid pertama yang paling awal, selesai masjid kedua, selesai masjid ketiga, terus sampai yang terakhir sampai subuh. Ya, sahurnya selalu di masjid, buka di masjid, sahur di masjid, sholat di masjid, pulangnya duha. Kira-kira saldonya banyak enggak ini? Saldo amal solehnya banyak, tapi gara-gara salah pin diblokir sama Allah. Gara-gara salah pin, saldonya nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Salah pinnya apa? Dia melakukan satu hal yang sangat terlarang di bulan suci Ramadan. Apakah itu? Hatinya menyimpan dendam dan bermusuhan kepada muslim yang lain. Musyahin. Orang yang menyimpan dendam dan memusuhi muslim yang lain, maka dia diblokir, tidak bisa mendapatkan pahala, rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka, dan juga jaminan masuk surga, dan terkhusus Lailatul Qadar. Selesai, kamu tertolak by system. Mohon maaf, setelah dicek ternyata hatimu masih membenci muslim yang lain, dendam kepada muslim yang lain. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri atau enggak ngeri? Bu, dendam enggak sama suaminya? Dendam. Kurang jelas Bu. Bu, dendam sama suaminya enggak? Sama mantannya? Sama tetangganya? Sama yang ngutang enggak bayar? Sampai di sini jawabannya mulai hilang. Alhamdulillah sama suami enggak dendam, sama mantan enggak dendam, tetangga enggak dendam. Yang utang ngemplang enggak bayar? Mulai ini. Ini mulai. Saya mau bicarakan kasus-kasus yang ada di masyarakat. Karena dalam kehidupan ini ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari manusia yang lain, oknum-oknum manusia yang lain. Betul atau betul? Ya misal sahabat karib ngutang, terus gak bayar. Setelah itu dia pergi, ditagih gak jawab, nomor telepon diganti, bahkan WhatsAppmu diblokir. Pertanyaannya, sebel atau gak sebel? Jujurlah, sebel atau enggak sebel? Marah atau enggak marah? Wajar atau enggak wajar? Wajar. Wajar dia didolimi, dia marah, wajar. Tapi ingat, kalau itu dipelihara, disimpan di dalam hati, didiamkan terus ada. Sampai bulan suci Ramadan, hatinya marah, benci, dendam kepada muslim yang seperti itu, maka diblokir, enggak dapat rahmat. Gak dapat maghfirah, gak dapat bebas dari neraka, gak dapat jaminan surga, gak dapat Lailatul Qadar. Rugi atau enggak rugi? Rugi, sudah duit hilang, surganya juga hilang. Nah terus gimana harusnya? Harusnya sederhana saja, tetap tagih tapi jangan dibenci. Gampang toh? Yang apa ya? Easy going kata orang ya. Bahasa itu timur apa baratnya itu ya, easy going, yang mudah memaafkan orang. Urusan hitungan tetap jalan. Assalamualaikum Mas, happy Ramadan, cok lali yo dibayar. Nyantai aja gitu loh. Gak usah musuhin orang. Emang gak bisa? Bisa gak? Bisa. Jangan sampai akhirnya gara-gara hutang gak dibayar, dia nikahkan anaknya 7 turunan, aku diundang, gak bakal datang. Masya Allah. Amit-amit, ojo nganti ana putuku sing dadi mantune. Masya Allah, sampai cucunya dibawa-bawa ini. Cucu yang enggak punya salah pun dilibatkan. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Maka enggak boleh punya sifat-sifat seperti itu. Ramadan harus bersih hati kita, betul-betul mencintai muslim yang lain, menyayangi muslim yang lain. Hati kita bisa memaafkan muslim yang lain. Bulan suci Ramadan. Kalau bulan yang lain belum bisa, Ramadan harus bisa. Nah, ya toh, tenan toh.
Betul kan? Ganteng-ganteng enggak? Sawangan. Ya tapi jangan lupakan aku loh kalau ada yang baru. Jangan karena ada yang baru terus kamu lupakan aku. Masya Allah. Lanjut boleh? Boleh, enggak boleh tetap lanjut. Udah grogi aku. Sampai di mana tadi? Jangan lupakan daku. Kalau ada yang baru gitu. Sampai di mana tadi? Ayo ingat enggak? Loh, yang hutang Habibnya tuh ya. Jangan gara-gara hutang, ya gara-gara hutang enggak dibayar, kemudian akhirnya kita memusuhi yang bersangkutan. Hutang itu kan urusan duit, tinggal ngomong saja. Utangmu ojo ono lo ya, ojo lali. Tapi yo nyantai, jangan hati memusuhi. Karena kalau hati memusuhi, hati membenci, sudah uangnya hilang, kita rugi nggak ketulung itu. Ruginya luar biasa. Ini mukadimah. Nah, saya akan bahas satu ayat, nanti di kanan dan di kiri saya akan mengomentari cukup banyak insya Allah. Ini kan penutupan majelis sebelum Ramadan, sementara Ramadan kita buka majelis baru. Jadi majelisnya nggak pernah tutup. Ya, kalau nggak Ramadan Jumat malam Sabtu. Kalau Ramadan tiap malam dan tiap sore. Tambah nemen beb, gaspol. Bakso Numani. Saya kalau ke Malang harus ke bakso beliau. Bakso Numani. Ya beb, pernah disuguhi beb baksonya? Oh belum pernah. Masya Allah. Masih ada enggak beb stoknya beb? Ada. Ada. Ramadan? Malam? Tutup sebulan. Oh, Ramadan tutup sebulan. Jadi tidak bisa ke Malang makan bakso Numani ya. Kecuali pesanan khusus. Nah, yang akan kita bahas adalah ayat yang selalu dibacakan sama banyak korek. Kalau udah urusannya maafkan. Yaitu surat Al-Imran. Mata saya udah enggak begitu jelas. Melihat yang kecil-kecil kalau enggak pakai kacamata ini ya. Ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran 133, 134. Ayat ini kalau kita pahami betul, hidup ini enak. Wasari'u, perintah dari Allah Ta'ala. Fi'il amr nih, wasari'u. Dan Allah merintahkannya untuk hal yang enak. Bersegeralah. Bersegeralah. Untuk apa? Ila maghfiratim min rabbikum. Mengambil ampunan dari Tuhan kalian yang udah disiapkan untuk kalian semua. Jadi ampunannya udah disiapkan. Mau ambil atau tidak? Wajannah. Surganya juga udah disiapkan. Mau ambil atau tidak? Yang lebarnya arduha, bukan panjangnya ya, lebarnya selebar bumi dan langit. Tentunya enggak sama dengan bumi dan langit, hanya kiasan. Selebar bumi dan langit. Sementara panjangnya enggak ada yang tahu. Karena luasnya surga itu enggak pernah berhenti. Jadi menurut riwayat surga itu tidak pernah berhenti meluas. Setiap detik surga itu tambah luas. Selama-lamanya. Dan ini sesuai dengan teori. Oh belajar teori lagi Bib. Afwan Bib. Teori terciptanya jagat raya. Dengan big, apa itu? Big Bang. Ledakan cahaya yang besar. Sampai akhirnya terjadi galaksi demi galaksi. Karena cahaya ini terus bergerak. Nah cuman kalau teorinya, ahli teori kan sampai pada limitnya berhenti. Ya, berhenti. Itu dunia. Nanti kemudian kiamat hancur. Nah di surga cahayanya tuh enggak mandek, jalan terus. Cahaya apa itu? Cahaya sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali ada orang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka surganya nambah luasnya. Karena Allah enggak pernah berhenti sholawat, malaikat enggak pernah berhenti sholawat, mukminun enggak pernah berhenti sholawat, maka jannah itu luasnya enggak pernah berhenti. Tambah luas, tambah luas, tambah luas. Sehingga kalau kita bicara luasnya surga, enggak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Uiddat lil muttaqin. Kata Allah, ampunan ini udah kusiapkan, surga ini udah kusiapkan untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu enak. Kalau punya dosa, ampunannya gampang. Karena jadi manusia nggak mungkin nggak punya dosa. Nggak mungkin nggak punya dosa. Punya musuh namanya setan. Seringkali juga setannya takut sama manusia. Karena manusianya lebih setan dari setan yang lagi nyetani. Sebab setan itu kan berkelas-kelas. Ada setan lagi kelas 1, kelas 2, ya profesor. Kadang setan yang kelas 1 ini kaget lihat manusia. Lebih setan dari saya. Kaget manusianya itu ya. Setannya kaget pada manusia, luar biasa. Tapi kalau orang yang bertakwa, walaupun dia punya kemaksiatan yang luar biasa, maka Allah mudah memberikan ampunan kepadanya. Kalau dia bertakwa. Karena itu jangan pernah la takhaf minadz dzunub. Jangan takut terhadap dosa, tapi jangan suka berbuat dosa. Paham maksudnya enggak? Saya rasa abot ya. Bentar. Kita enggak boleh berbuat dosa, betul? Kalau udah punya dosa, jangan takut. Jangan takut apa? Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan takut untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata kepada orang-orang yang punya dosa, fafirru ilallah, lari kejar Allah. Mestinya kalau takut kan lari menghindar. Tapi kata Allah, kalau kamu takut sama aku, lari kejar daku. Ayo datangi aku siapkan ampunan. Makanya wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Segera ambil ampunannya Allah, segera ambil surganya Allah yang udah disiapkan untuk kalian semua, orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu definisinya kita tahu jelas, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tapi dalam ayat ini spesial. Gak disebut bab sholat ini. Ya gak disebut bab sholat, orang-orang yang sholat, enggak di ayat ini. Gak disebut bab puasa, orang-orang yang berpuasa, enggak. Karena banyak orang yang sholat, banyak orang yang puasa. Tapi bab yang ini gagal dia. Padahal ini gampang. Tahajud itu berat, pelakunya banyak, betul? Duha itu enggak mudah, pelakunya banyak. Puasa Daud itu angel, tapi pesertanya banyak. Puasa Senin Kemis, ya Senin Kemis gak mudah gitu ya. Tapi orang banyak yang semangat melakukannya. Umroh biayanya besar, perjalanannya juga gak ringan, terkadang berat. Tapi orang senang dengan umroh. Tapi untuk yang ini mudah, murah. Cuman pelakunya gak banyak. Nah Allah menawarkan yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang ahli berderma. Ingat ya, kalimat berderma bukan milik orang kaya ya. Ya bukan milik orang kaya. Orang-orang yang ahli sedekah, ahli ngasih hadiah, ya, ahli berbagi kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain, entah manusia, entah kepada hewan sekalipun, kepada makhluk Allah yang lain. Fis-sarra'i wad-dharra. Dalam kondisi sarra maupun kondisi dharra. Nah, ulama beda pendapat menafsirkan sarra wad-dharra. Nah, kita ambil semua saja. Biar untung. Intinya dalam kondisi senang maupun susah. Ada yang mengatakan senang itu manten baru. Dibaca di tafsir, ya. Manten baru itu kondisi senang. Maka ketika jadi manten baru sedekahnya banyak. Itu wajar. Senang. Ya, ketika susah, ketika kehilangan anggota keluarga, dharra. Lawannya senang manten, kan senang apa susah kehilangan. Ketika dalam keadaan sedih seperti itu, dia sedekah. Makanya orang-orang tua terdahulu mengajarkan kalau kamu lagi jadi temanten, ya, maka ya bagi makanan yang banyak. Buat pesta walimah, kasih orang makan, sedekah yang banyak. Ketika nanti ada anggota keluargamu yang meninggal dunia, kamu beli beras, bagikan pada tetangga, bagikan pada pelayat, dharra. Dalilnya Al-Quran. Jadi ada mengatakan, itu ada orang meninggal kok bagi-bagi beras tuh Nabi nggak pernah melakukan. Itu bid'ah tuh kelihatannya ya. Berarti belum baca ayat ini. Fis-sarra'i wad-dharra. Salah satu tafsirnya adalah seperti itu. Ketika kena musibah, bannya pecah, sedekah dia.
Ketika dapat untung, senang sedekah. Waktu dia senang sedekah, waktu dia susah sedekah. Senang dan susah kan bukan miliknya orang kaya, betul? Orang miskin ya senang, orang miskin ya susah. Orang kaya ya senang, orang kaya ya susah. Karena Allah nggak pernah ngukur angka, tapi yang kita keluarkan ketika senang. Saking bungahnya senangnya, punyanya cuman selendang. Nih hadiah buat kamu. Ini sedekah di saat senang. Waktu susah, nggak punya apa-apa. Dia punyanya cuman beras sekilo, dia sedekahkan berasnya sekilo. Karena ada orang yang membutuhkan. Ini orang yang mendapatkan ampunan dan surganya Allah tanpa susah payah. Tahajud enggak, sholat sunnah rawatib enggak, duha tidak. Tapi dia untuk sedekah ini mudah, ringan. Sedekah model begini. Makanya kalau ada orang ketika kaya dia ahli sedekah, gak punya duit dia ngilang, gak masuk kelompok ini. Itu ada orang itu kalau ketika kaya dekat sama ulama, ketika dia susah justru menghindari ulama. Gak enak saya sungkan sama Pak Yai, biasanya ngasih, sekarang gak bisa ngasih banyak. Saya ngasih sedikit gak iso saya, pergi dia. Gak ngasih lagi. Justru ini salah. Ketika kamu kaya, sedekahlah yang banyak. Ketika kamu miskin, sedekahlah sebisamu. Senyum itu juga sedekah. Maaf Yai, baru bisa senyum. Tidak apa-apa. Yainya paham, Masya Allah melarat saya gede. Sakno ya. Didoakan sama kiainya, didoakan sama ustadznya. Fisarra'i wal dharra. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ini yang mahal. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Padahal dia itu punya kemampuan untuk marah. Contoh, kamu karyawan, dimarahin atasan. Ya, dimarahin atasan. Kamu nahan amarah, gak masuk kelompok ini. Kenapa? Wedinya toh. Kalau saya balas marah kan jadi pecat saya. Jadi yang mendorong dia menahan amarah bukan Allah. Tapi karena takut dipecat. Wal kadhiminal ghaidh ini untuk orang-orang yang dia sebetulnya mampu marah, berhak marah. Tapi dia tahan. Atasan kok diganyang sama bawahan. Misal saya contohnya. Nih teman-teman Majelis Ar-Raudhah nih, relawan-relawan nih. Misal, saya kasih tahu, tolong karpetnya disedot ya, pakai penyedot. Misal, ternyata karpetnya enggak disedot, tapi digebyur air. Saya marah wajar atau enggak wajar? Wajar atau enggak wajar? Karena mau dipakai buat majelis. Karpetnya kenapa? Saya cuci, Beb. Lah yang nyuruh nyuci siapa? Suruhnya cuma sedot karena salah memahami. Sebetulnya saya marah itu berhak, saya marah itu wajar, dan saya marah itu mudah, karena saya atasan, marahin bawahan, mampu saya marah. Tapi ingat ayatnya Allah, wal kadhiminal ghaidh. Kalau saya menahan amarah, saya dapat ampunan, dapat surga, langsung tak empet. Ya pinter, lanjut no. Ngempet ini, namanya ngempet. Ini orang ngempet ini kalau ngempetnya karena ingat ayat ini, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dapat ampunan. Datang seorang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya, datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Orang tadi nanya, ya Rasulullah, apa yang paling asyad, yang paling berat dibanding segala hal? Yang paling berat itu apa? Yang paling keras itu apa? Maka Rasul menjawab SAW, ghadabullah. Marahnya Allah. Yang paling keras itu marahnya Allah. Yang paling berat itu marahnya Allah. Maka saat itu sahabat yang nanya tadi cari solusi. Lah caranya biar selamat dari marahnya Allah bagaimana? Rasul enggak mengajarkan sholat atau sing akeh. Ya, puasa yang banyak enggak. Ajarannya Nabi SAW sederhana. Tapi memang luar biasa ini. Caranya kamu jangan marah. Selesai. Kalau kamu bisa nahan marah, Allah juga akan menahan marahnya sama kamu. Gampang ya? Istri, tengah di atas tuh. Para istri, lihat suaminya, wah enggak enak sih ya. Kurang ngasih nafkah.
Marah boleh enggak? Kewajibannya misalnya memberikan pembantu untuk sang istri. Kalau enggak ya diganti duit fulus itu ya. Ini karena aku enggak bisa ngasih pembantu, nih tak kasih kamu uang 1 bulan 100 juta. Masya Allah ya. Baik banget nih suaminya ya. Ternyata duit tidak, pembantu tidak. Yang ada merintah-merintah istrinya terus. Pel, sapu, kebasi, cuci-cuci, jemur. Sehingga istri ini identik dengan, Bu, kenapa mendadak antum terdiam karena ada kanan dan kiri saya? Biasanya lincah menjawab itu, Bu. Marah wajar. Saya udah nggak dikasih uang, nggak disiapkan pembantu, padahal mampu suaminya. Bukan suaminya nggak mampu lah, suaminya punya duit. Tapi istri ini diperas tenaganya dan lain sebagainya. Zalim, kejem nih suami. Seharusnya istrinya bisa marah. Tapi istrinya ingat ayat tadi, tak empet. Ditahan marahnya dan dia naik pangkat memaafkan suaminya. Maka kalau dia punya salah sama Allah, Allah juga malu menyiksa dia. Dia sama suaminya bisa memaafkan, bisa nahan. Allah berkata, aku juga akan tahan marahku sama kamu. Enak atau enggak enak? Jadi menahan marah itu amal atau enggak amal? Dampaknya besar atau kecil? Besar. Allah juga akan tidak marah sama kita kalau kita pandai menahan marah. Wal'afina anin nas. Dan orang yang suka maafkan orang lain. Nah ini sekarang terjadi fenomena antik kalau masuk Ramadan. Dikasih tahu sama temannya, maafkan saudaramu. Jawabannya, engkau bodoh. Nanti hari raya. Hari raya itu bermaaf-maafan nanti hari raya. Jadi sekarang Ramadan musuhan sih. Mumpung Ramadan. Musuhan dulu. Nanti kalau hari raya biar memaafkannya puas. Ngawur ini. Ini salah. Sebelum Ramadan harus gak punya salah dengan siapapun. Dan siapapun gak punya salah dengan kita. 0-0. Gak punya salah, pokoknya zero, bersih. Aku maafkan kamu, tolong aku dimaafkan juga. Kalau kita ahli memaafkan orang, maka kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka sama orang yang berbuat baik. Nah, saya memang sengaja tak percepat ngomongnya, karena saya gak mau ngomong banyak. Paham ya? Tapi saya mau kasih poin penting dulu. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat itu yang dia disebut sama Nabi orang ini penghuni surga. Sahabat semua heran. Yang disebut tadi bukan ahli sholat sunnah tahajud malam hari. Bukan ahli sodakoh yang seperti sahabat yang lain. Bukan sahabat yang berkelas perang Badar, Uhud. Bukan sahabat sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, enggak. Sahabat yang enggak jelas. Kelihatannya di masjid kalau 5 waktu. Di luar 5 waktu di pasar. Ya. Jadi ini tujar ya, ahli dagang. 3 hari berturut-turut, Rasul berkata sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Sahabat yang di dalam gelo, loh kenapa aku di dalam? Karena Rasul bilang sebentar lagi akan masuk, berarti penghuni surganya ada di luar. Tidak ada kesempatan untuk jadi yang itu. Dan 3 hari berturut-turut yang masuk orang yang sama. Orang yang sama. Singkat cerita diselidiki amalnya apa? Ternyata amalnya tidak pernah saya bangun di pagi hari punya hati yang punya kebencian pada seorang muslim pun. Jadi setiap mau tidur itu semua yang salah sudah dimaafkan. Jadi pagi itu bangun plong, gak dimusuh aku. Gak ada yang kemusuhi, gak ada yang punya salah. Semua sudah dimaafkan. Inilah salah satu amalannya Syarifah Syifa, istrinya Habib Anis. Kalau kita ke Masjid Riyadh, ada 3 makam di situ. Habib Alwi, sang ayah, kemudian Habib Ahmad, sang anak, kemudian Habib Anis, ya sang anak di Masjid Riyadh. Habib Anis punya istri namanya Syarifah Syifa, Hababah Syifa ini, almarhumah rahimahullah. Beliau ini amalannya apa di antaranya? Selain menjamu tamu, ya, melayani suami dan lain sebagainya. Salah satu amalannya sebelum tidur, angkat tangan. Ya Allah, siapapun yang punya salah sudah aku maafkan. Tolong ampuni dia, didoakan baik-baik.
Setiap sebelum tidur sampai akhir usia. Sederhana. Coba kamu kemarin tidur gitu enggak? Enggak lah. Allahumma langsung tewas. Enggak sempat kita mendoakan orang yang kita cinta aja enggak, apalagi orang yang benci sama kita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Maulid Syamsu Duror yang kita kenal, kita baca maulidnya. Beliau itu sampai istrinya cemburu. Tiap malam di waktu mustajabnya doa di akhir malam, doanya sebagian besar justru digunakan untuk mendoakan orang-orang yang memusuhi. Ya Allah, tolong ampuni fulan, muliakan fulan. Disebutkan namanya. Akhirnya istrinya cemburu dan ngomong, suamiku, kenapa aku enggak pernah didoakan seperti itu? Orang yang musuhin kamu kok doanya bagus banget. Aku kok enggak pernah dapat doa seperti itu. Maka beliau menjawab, oh kalau kamu kan sudah dalam hati, tidaklah tersebut nama seseorang kecuali engkau dahulu yang ada dalam hatiku. Romantis. Oh namanya juga ulama ya. Ulama itu so romantik. Karena imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ya, contoh bagaimana mampu memaafkan orang lain. Saya pernah dengar satu kisah, ada seorang Habib di Hadramut sana, pulang dari ngajar, dia ngajar pulang ke rumah, kemudian dia masuk ke kamar mandi, keluar masih dalam keadaan menangis. Sama istrinya ditanya, kenapa kamu nangis? Tadi itu di majelis ada yang menghina saya, di majelis ada yang mencaci saya, di majelis ada yang maki saya. Loh, kenapa kamu nangis? Kan mestinya kamu maafkan dia. Kok sampai dibawa pulang ke rumah punya perasaan seperti itu? Suaminya jawab, aku bukan nangis karena dicaci. Aku bukan nangis karena dimaki. Lah kenapa kamu nangis? Aku nyesel. Kenapa kok aku baru bisa memaafkan ketika dalam perjalanan pulang dari majelis ke rumah? Kenapa kok enggak seketika aku maafkan? Kok telat memaafkannya itu? Kok baru bisa nahan amarah, tapi memaafkannya nanti ketika jalan pulang baru bisa memaafkan. Kok jelek betul hatiku, Masya Allah. Yang sudah sebaik itu aja masih merasa hatinya jelek. Kalau kita hitung turunan, sudah 7 turunan, tidak ada maaf. Salahnya satu, kita ungkit-ungkit kepada ribuan orang, bahkan update status. Dia telah mendolimiku. Dengan tanda kutip, paham kan? Gitu. Jadi teman-temannya tahu semua ya, teman-temannya tahu semua. Diribah, di macam-macam, digunjing, gak ada habisnya. Nah jangan sampai itu terjadi pada diri kita di luar Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadikan hati kosong, bersih, nanti enak. Orang yang hatinya menyimpan permusuhan itu enggak enak. Lewat satu kampung, dilihat di situ kok mobilnya fulan parkir, terus orangnya lagi turun dari mobil, mundur. Cari kampung yang lain, ada dia. Masuk di satu pesta pernikahan, ada kursi kosong tinggal satu. Kok di sebelahnya orang yang dia benci? Pilih apa? Duduk di belakang berdiri itu ya. Gak usah pakai kursi, kenapa? Di depan ada dia. Menyiksa diri sendiri. Baru beli tasnya bagus. Kebetulan keluar, lihat. Yang dia benci pakai tas yang sama. Langsung dibuang tuh tasnya. Gak gelem aku berbeda itu ya. Gak mau. Ini ada orang-orang yang hatinya sampai sedemikian rupa. Akhirnya rugi. Mana yang kita pilih? Mempertahankan marah atau dapat surga? Kalau kamu pengen hidupmu susah, silahkan pertahankan marahmu, pertahankan bencimu, pertahankan enggak senengmu, pertahankan semua itu. Dijamin hidupmu susah dunia sebelum susah akhirat. Penutup, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus punya konsep sederhana. Saya mumet. Jenengan mau? Mau mumet? Enggak mau. Saya enggak mau pusing di dunia, enggak mau pusing di akhirat. Ketemu orang kok benci sama saya enggak mau benci sama dia. Rugi aku benci. Kalau perlu ketemu, dia melengos, tak parani, hai gitu. Ya harus begitu gitu. Kenapa? Karena saya enggak mau di akhirat ruwet. Mahruat di akhirat. Dalam riwayat itu dikatakan begini, intinya gitu, surga itu enggak ada permusuhan. Di surga itu ikhwanan. Ya, di dipan-dipan,
Bersaudara, mutaqabilin, saling memandang dengan cinta. Orang yang masih ada iri, dengki, bermusuhan, enggak bisa masuk surga. Maka ketika ada seseorang di dunia belum memaafkan orang lain, maka nanti kalau dia amalnya bagus, dia dikawal, diantarkan malaikat ke surga, sampai depan pintu surga, ditolak by system. Ditolak. Mohon maaf, Bapak belum bisa masuk surga, memang betul Bapak ini termasuk orang yang akan menghuni surga. Tapi karena ada satu kasus yang belum selesai Pak, Bapak dipanggil sebagai saksi atas kejahatan fulan yang di dunia membenci Bapak. Karena Bapak belum maafkan, maka Bapak harus didatangkan dalam sidang orang tersebut. Kalau tidak Bapak maafkan, dia akan masuk neraka. Akhirnya apa? Fulan ini udah mau masuk surga, gak bisa, balik sih. Kemana nih? Balik persidangan akhirat. Untuk apa? Lihat lagi orang yang membenci dia. Lihat lagi orang yang musuhin dia. Lihat lagi orang yang belum dia maafkan. Kemudian untuk mendengarkan persidangan, jadi saksi. Betul, selesai. Sudah selesai, silahkan sekarang masuk surga. Mau nanti kamu, sudah di dunia dia buat ruwet hidupmu. Di akhirat ngeruwetin kamu lagi. Mau? Bu, ibu, mantan suami di dunia ngeruwetin, mau di akhirat ngeruwetin? Para suami yang punya mantan istri, mau ketika di dunia, naudzubillah min dzalik, mantan istrinya itu ngeruwetin, di akhirat ngeruwetin lagi, mau? Teman di dunia buat ruwet, mau di akhirat ngeruwetin kita lagi? Enggak ada. Maafkan, selesai. Makanya dulu saya kalau ada orang yang gak suka sama saya, dari jauh udah tajak mesem dulu. Dia lihat saya, bingung. Wajahnya ketekak-tekuk. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Dari jauh dia gak mau kalah. Daripada nanti wajahnya ketekak-tekuk, dia belajar mesem dulu. Jadi ketika ketemu, saling senyum. Walaupun gak cocok gitu ya, walaupun berbeda konsep, berbeda prinsip, tapi hati jangan membenci. Ini kalau bisa hidup kita jadinya enak. Jangan ruwet hidupmu di dunia, jangan ruwet hidupmu di akhirat. Jelas semuanya? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Maka waktu saya serahkan kepada di sebelah kiri saya dulu sebagai senior saya. Masya Allah. Fadhal Habib. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbiya khair rabb wa wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah amma ba'd. Guru kita semua Al-Habib Novel Al-Aidrus hafizahullah wa ra'ah, semoga diberi panjang umur, sehat walafiat dan diberikan dakwah beliau yang luar biasa dalam dakwahnya lewat media atau rutinan beliau dan juga keputusan-keputusan dakwah beliau kepada pejabat, kepada pemerintah, kepada pecinta, kepada semuanya luar biasa. Insyaallah beliau mugi-mugi diparingi sehat sedaya nggih. Saya tadi tidak nyangka kalau mau disuruh ceramah, cuman kalau lihat di video ini apa kameranya yang bagus sama mana yang ganteng, kayak aneh. Kayak aneh kameranya yang bagus ini, alhamdulillah. Saya juga pernah mendapat kamera dari Habib Novel, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jazakumullah khair, alhamdulillah. Satu kisah saja sebelum kita nanti mendengar dari Habib Ana Hasan, yaitu waktu Rasul SAW pernah ke pasar untuk membawa uang sekitar 80.000, ya, 8 dirham, katakanlah 80.000. Rasul membawa uang ke pasar, kemudian beli baju, dan bajunya Rasul SAW itu tidak branded seperti kita, ya. Nah, tapi kalau antum kepingin baju yang baik, belilah di Ar-Raudhah Store. Soalnya tadi Numani wis dipromosikan lah gak enak gak bales. Sehingga Rasulullah itu kalau ke pasar beli baju yang harganya 40.000. Bayangkan sederhananya Kanjeng Nabi. Setelah Rasul pulang, kalau uangnya 80.000 dipakai tumbas sekawan doso berarti kantun pinten? Sekawan doso nggih. Kula masih mbangir saged Jawa, Pak, nggih. Akhirnya melampah
kemudian Kanjeng Nabi niku ketinggal wonten tiyang niku bejo ngeten. Man kasani kasahullah, siapa yang memberi saya baju semoga diberi baju oleh Gusti Allah. Kalau saya walaupun keturunannya saya akan begini, wis semoga diberi orang lain. Kan begitu. Saya akan doakan supaya ada orang lain yang memberi baju. Tapi kelambi tas tuku kan eman. Tapi kalau Rasulullah kholas dikasih sama Rasul 40, harga 40.000 tadi dikasih, dipakai. Berarti uangnya kari sekamanto sewu. Jadi kan kalau lapar saya belikan nasi padang, Pak. Jelas nih. Assalamualaikum. Jadi Kanjeng Nabi duit kari pinten wae. 40.000. Kemudian Kanjeng Nabi pulang, ada seorang budak perempuan nangis. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, ke Rasulullah boleh begitu ya? Itu min khususiyatur Rasul, itu boleh. Kalau kita jangan, kakak kenapa? Itu enggak usah sok akrab begitu. Apa nek rondo tua kok dijarno, nek enom kok kepingin jiwa pengen menolong itu loh, heran kok loh. Jadi ketika berjalan, ketika ada seorang perempuan nangis budak ini, budak. Kata Rasul kenapa? Mayub gigi kata Rasul. Saya Rasul nangis. Saya tadi disuruh sama jeragan saya beli ke pasar. Dikasih uang 40 dirham. Dan ketika berjalan di jalan kemudian I lost my money. Duit saya itu hilang. Dan saya sudah 2 jam tidak berani pulang karena saya tahu kalau saya pulang uang hilang, saya dihajar. Kalau saya tidak membawa belanja, saya dihajar. Jadi saya pulang bawa atau tidak bawa kena ajar. Kata Rasul berapa? 40.000. Oke, kata Rasul. Sisa uangnya berapa tadi? 40.000. Langsung dikasih. Ya sudah ini 40.000 buat kamu. Berangkat bawa 80.000. 40.000 dibuat pakai dibeli baju dikasih. Tinggal 40.000 diminta dikasih. Tapi tetap nangis. Ya apa sih? Kan sudah hasil. Tapi enggak, ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa ngeten. Kenapa masih nangis? Saya sudah hampir 4 jam enggak pulang. Kalau saya pulang dan tahu terlambat, tidak ada belanjaan karena tokonya sudah tutup, maka saya akan dimarahi. Enggak ngamuan jeragane. Orang Malang mungkin jeragannya itu. Akhirnya, ya akhir kalau gitu ya apa caranya supaya jeraganmu enggak marah? Ambek rotok sungkan, nggih jenengan terakan wangsul. Enak, njaluk dinternomo, mulai. Ya sudah, ayo di mana rumahmu? Di sini ya Rasulullah. Rasulullah di depan, perempuannya tadi di belakang. Dari adabnya begitu. Kemana? Ke kanan ya Rasulullah, ke kiri, ke depan. Pas depan. Ini rumahnya? Ya diketuk sama Nabi. Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Padahal tadi itu sebelum diketuk sama Rasul ada perempuan yang ngomong karena rumah zaman dulu tidak semegah Ar-Raudhah yang bangunannya seperti ini, mengandung cor, ya kan begitu. Kalau dulu itu dari apa? Dari pelepah kurma. Dari pelepah kurma. Jadi Rasulullah itu mendengar loh, banyak perempuan tadi. Begitu saya ngucap kok tidak ada yang jawab. Diucap yang kedua, Assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Sampai yang ketiga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masya Allah Kanjeng Nabi. Waduh, jerat-jerat ibu-ibu kan pasti histeris ya melihat Rasul. Lihat web novel aja histeris. Lihat Rasulullah, ya Allah Kanjeng Nabi, apa yang membawamu kemari ya Rasulullah? Rasulullah tanglet. Tidak dengar saya tadi ngucap salam. Dengar ya Rasulullah. Kok tidak dijawab? Jawab tapi pelan. Waalaikumsalam. Loh kenapa? Saya ingin salammu 3 kali masuk ke rumah saya ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ibu-ibu itu pinter Beb ya, apalagi kalau masalah ngenyang. Itu paling pinter. Sehingga saya inginin Rasulullah itu punya di rumah saya itu salam darimu. Apa yang membawamu ke sini ya Rasulullah? Ini pembantumu, tidak pulang 3 jam, 4 jam. Dan uangnya hilang di jalan. Jadi jangan dimarahi. Uangnya sudah saya kembalikan. Kata jeraga nih, gara-gara dia ini, antum mau ke rumah saya? Iya. Hei, wahai budak, ya mulai sekarang kamu hurun liwajhillah. Kamu sekarang saya bebaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tadi yang disampaikan oleh Habib Novel. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yang berinfak ketika ada atau tidak ada. Sudah mepet habis, ya itu uangnya Rasul hari itu. Entek. Wal kadhiminal ghaidh, salamnya tidak dijawab, ditahan sama Rasul. Wal afina 'anin nas, dimaafkan sama Rasul. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Contohnya ibu-ibu yang memerdekakan
budak. Sehingga pertemuan pada malam ini luar biasa dan kita tidak tahu bahwa ini penutupan, istirahat sebentar untuk Ramadan yang lebih berat. Kajian di Raudhah, semoga sehat terus untuk Habibana Novel dan antum semua yang luar biasa, ibu-ibu juga, semoga berkah. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya begitu bahagia duduk bersama dai-dai kondang. Kalau saya ini ustadz di desa, ini Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, Habibana Muhammad bin Anis bin Syahab, Masya Allah. Yang sering kita lihat wajah-wajah indah beliau penuh senyuman di setiap media. Tiap hari tidak kosong YouTube kita dari foto-foto dan suara beliau. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang bisa motivasi kita untuk menyambut Ramadan yang begitu indah. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menerima Al-Fakir untuk bisa duduk. Kita ingin ngaji sama beliau, tapi salah berpakaian saya ini. Mestinya enggak pakaian kayak gini. Saya tadi mau masuk baru sadar, Habib laku yang kayak jubah gila apa. Habis istim. Saya mau lepas tadi di pintu, tidak boleh sama Habib Muhammad. Alhamdulillah. Kita terima kasih sama beliau dan kita bangga ada salah satu Habib muda yang manfaat ya. Ini bentuk kegembiraan kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat saudara kita memberi manfaat kepada umat Nabi, maka kita wajib gembira. Alhamdulillah. Ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman kalian kecuali senang dengan kebaikan yang didapati saudara kamu seperti kamu senang kebaikan itu kepada kamu. Saya kepingin manfaat kayak beliau. Tapi saya senang beliau menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, saya minta izin lagi dan minta Bapak berterima kasih karena beliau ini salah satu tokoh kita, narasumber kita di TV Al-Wafa Tarim. Videonya antum sering kita curi Habib. Tapi kan wal kadhimin al-ghaidha. Pidatonya sering kita curi di YouTube, tapi kita yakin ya dia itu menahan amarah walaupun wong maling ngomong sabar. Tidak sabar kan izin ngarepe wong akeh, mari ngajar. Wallahu karim wa Allah yuhibbul muhsinin. Dan Allah wal kadhimin al-ghaidha wal afin 'anil nas, dimaafkan tadi, nahan amarah, dimaafkan, senyum ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang sama orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Yang baik sama kita? Enggak. Yang bikin kita marah itu loh. Berbuat baik kepada orang yang bikin kita marah. Bentar lagi makan malam insyaallah. Mudah-mudahan ilmu beliau dan ilmu guru kita Habib Muhammad bin Anis bin Syahab ini pemuda-pemuda Alawiyin yang beri manfaat di media ya. Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Tadi beliau sudah membahas tentang ayat Al-Quran yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan. Kenapa Allah menyuruh kita untuk bercepat-cepat? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat-cepat, bercepat-cepatlah. Apa bahasa suruh bercepat-cepatlah?
Agi-agi. Agi-agi. Cepet-cepetan. Bercepat-cepatlah. Berlomba-lombalah. Dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk pengampunan dan surga, ayo berlomba-lomba, cepet-cepetan, ake-akean. Jadi kita ini disuruh semangat, disuruh berlomba, disuruh saling nyalep. Saling nyalep kan, cepet-cepetannya apa? Masuk ngalah, monggo sampean. Udah cepet-cepetan nih gitu nih. Cepet-cepetan kan perlombaan, siapa yang dapat dulu, siapa yang sampai dulu, saling berusaha nyalep. Gak apa-apa. Dalam hal apa? Dua hal ini. Maghfirah dan surga. Pengampunan Allah dan surga. Kenapa Allah mendahulukan pengampunan? Kok enggak surga dulu, wasari'u ila jannati rabbikum wa maghfirah. Kok maghfirah dulu baru surga? Karena syarat masuk surga, dosa sudah diampuni. Kalau masih ada satu dosa belum diampuni, maka tidak bisa masuk surga. Karena itu bahayanya dosa ini. Sayyidi Habib Umar pernah mengatakan, satu dosa sekecil apapun, kalau enggak diampuni oleh Allah bisa membuat dia masuk neraka. Ini contoh nih, yang pintar kayak contoh nih. Satu dosa enggak diampuni bisa membuat saya masuk neraka, yang mlebu neraka dhewe kon. Bisa membuat dia masuk neraka. Lek sing elek iku dia, lek sing apik saya gitu loh. Satu dosa katanya memang enggak diampuni bisa membuat dia masuk neraka. Makanya ojo bingung dosanya wong. Dosanya orang sebanyak apapun enggak membahayakan kita. Ada apa kita yang bingung itu? Wiki naudzubillah. Niki luwih parah teko setan. Kata beliau. Ini wis innalillahi. Ono apa? Dosa siapapun, sebanyak apapun, tidak membahayakan saya dan Anda. Sing bahaya dia sendiri kalau nggak diampuni. Tapi dosa kita satu aja nggak diampuni oleh Allah bisa membuat dia masuk neraka. Syarat masuk surga, dosa harus diampuni. Majelis seperti ini, majelis yang mengundang pengampunan Allah. Semua yang mengundang pengampunan Allah, semua acara, semua amal soleh yang membuat kita mendapat pengampunan Allah, kejar. Itu yang paling istimewa. Dan tidak ada yang lebih mudah untuk mengundang pengampunan Allah seperti sampean malam ini. Duduk bersama Habib, sama dai, ngaji, dzikir, inilah majelis yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadits qudsi. Allah berfirman, anqumu maghfuran lakum. Bangunlah kalian, pulanglah kalian dengan apa? Dosa yang sudah diampuni. Amin. Mudah-mudahan majelis kita masuk. Oh, betapa hebatnya, betapa mulianya. Kita punya dunia seisinya, untuk mendapat satu pengampunan gak bisa. Tapi dengan majelis ini, dosa sebanyak apapun bisa diampuni oleh Allah. Tadi beliau katakan, sing duwe dosa napa? Seneng. Seneng sing duwe dosa. Jangan takut dosa, tapi jangan berbuat benar. Seperti firman Allah ini di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Habib Abdullah Haddad, bab terakhir. Beliau mengutip satu hadits qudsi. Hadits qudsi ini banyak membuat orang bingung. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, basyiril mudnibin
wandirit ta'i'in. Hei Daud, kasih kabar gembira. Kepada siapa ya Allah? Orang yang banyak dosa itu. Orang yang banyak dosa, Allah menyuruh Nabi Daud untuk memberi kabar gembira. Dan ancam. Siapa ya Allah yang diancam ini? Orang yang banyak amal solehnya. Bukan kualik nih gitu. Sing akeh dosae kongkon ngeki kabar gembira. Seneng oleh sing akeh dosae. Sing tahajud, sing sembayang, hati-hati kok. Iki apa sih karepe pangeran iki? Kalau ya Rab, kata Nabi Daud bingung. Kaifa nubasyiril mudnibin wa nundiri ta'i'in? Gimana kita bisa memberi kabar gembira bagi orang yang banyak dosa, memberi kabar ancaman bagi orang yang banyak amal solehnya? Qala na'am, basyiril mudnibin. Kasih kabar gembira bagi orang yang banyak dosa, karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Masya Allah, itu kabar gembira. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita hadir di majlis yang mengundang pengampunan Allah, semua dosa diampuni oleh Allah. Orang yang taat kok dikasih kabar ancaman? Tahajud, macok ngapalno Quran, umroh, haji, sedekah, ilmu dan seterusnya. Qala na'am. Tidak ada hamba yang aku Allah yu'amiluhu bi'adlih illa halak. Kalau aku memperlakukan dia dengan keadilanku, celaka dia. Apapun, bagaimanapun, sebanyak apapun amal solehnya. Karena keadilan Allah, kata Abdullah Haddad, di orang yang diperlakukan dengan keadilan itu akan celaka. Keadilan Allah. Makanya kita berdoa, Allahumma aminna bifadlih. Wala tu'amilna bigisti adli. Fadlullahi wa ni'mah wa maghfiratu wa rahmah dalam salat tarawih. Fadlullah. Karena orang kalau diperlakukan dengan keadilannya kalah. Contoh, di Bani Israel itu Nabi cerita ada orang ibadah 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun tidak ada satu dosa dalam catatan amalnya. 500 tahun Pak, Bu, 500 tahun. Kita 5 jam ndak maksiat aja wis bagus. Ini 500 tahun ndak ada maksiat satupun. Ibadah tok. Ketika di hari kiamat, ini kan hebat nih. Berapa banyak pahalanya orang ini. Nggak ada dosa satupun. Dibangkitkan di hari kiamat, dihadapkan kepada Allah. Allah katakan, idhab ya malaikati idhabu bi abdi hada ilal jannah bi rahmati. Masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Si hamba ini ingin menikmati hasil jeripayahnya. Ibadah 500 tahun. Hebat enggak? 500 tahun. Sampean sehari kuat enggak maksiat? Tak ambung tangannya sampean. Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya waktu Idul Fitri, Idul Adha, bajunya jelek, baju yang lama dipakai. Karena Imam Ali enggak punya toko Ar-Rawdah store. Baju yang lama yang dipakai. Ditanya, ya Amirul Mukminin, waktu jadi presiden itu. Sekarang Yaumul Id, kamu lupa, sekarang ini Id, Lebaran. Gue bilang, enggak lupa. Ini saya mau pergi ke masjid, mau sholat Id. Aina saubun jadid, mana baju barunya?
Ini baju lama lebaran ini. Baju baru itu lebarannya anak kecil. Nah, kalau kita ada dipakai enggak ada yang lama. Kullu yaumin, tahu lebaran? Lebaran itu bagi saya. Kullu yaumin la na'sillaha fihi fahuwa lanal id. Setiap hari aku enggak maksiat, di hari itu 24 jam enggak ada maksiat, itu lebaran bagiku. Jadi tiap hari lebaran. Kayak Ibn Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kullu lailah indana lailatul qadri. Tiap malam Lailatul Qadar. Nah, masukkan surga dengan rahmatku. Si hamba ini protes, ya Rabb, saya ingin masuk surga dengan amal ibadahku 500 tahun, ya Allah. Ya, khalas. Kalau gitu kita diperlakukan dengan keadilan Allah. Zinu, wahai malaikat timbang amal solehnya. Wah, amal solehnya ditimbang 500 tahun, Pak. Tidak ada maksiat sedikit pun. Udah besar, banyak, bangga dia lihat pahalanya. Ikhlas. Terus timbang nikmat satu mata, kata Allah. Nikmat satu, ternyata nikmat satu mata mengalahkan pahala ibadah 500 tahun. Kurang syukurmu. Itu baru satu mata, belum mata satunya, belum mulut, belum hidung, belum telinga dan seterusnya. Idhabu bi'abdi ilan nar. Berarti kamu kufur nikmat. Masukkan neraka. Kalau ya Rabb. Kalau apa? Udkhulni jannah bi rahmatik. Wis masukkan surga dengan rahmatmu aja sudah. Kapok encit. Kata bangga kali pangeran. Oleh karena itu kata Allah kepada Nabi Daud, jangan sombong yang amal soleh, jangan sombong yang banyak ibadah. Kalau aku perlakukan kamu dengan keadilanku, kalah semua pahalanya, kurang. Makanya yang berdosa jangan putus asa. Gak ada dosa yang gak diampuni oleh Allah. Yang dikasih hidayah amal soleh, jaga. Jangan sombong dengan amal solehmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepet-cepetan untuk dapat pengampunan dan surga. Saya mau cepet-cepetan ngomong juga karena waktunya sudah habis. Kenapa Allah suruh kita cepet-cepetan? Kenapa? Apa takut pengampunan Allah habis? Kita enggak kebagian karena pengampunan Allah sedikit. Apa takut kita udah enggak dapat kaplingan di surga? Kayak perumahan gitu. Kita telat mau beli, datang ke kantornya, oh udah habis, telat sampean. Kaplingannya sudah terjual semua. Apa seperti itu? Kenapa kita disuruh cepat-cepat? Padahal kita tahu pengampunan Allah enggak ada habisnya dan tidak ada yang bisa mengalahkan pengampunan Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi. Sahabat itu manusia ya, bisa dosa. Tapi imannya membuat dia itu cepat kembali kepada Allah. Ada satu sahabat dosanya itu dia anggap udah besar sekali. Ya Rasulullah, inni adnabtu damban kabira. Saya telah dosa besar ya Rasul. Dilihat oleh Nabi, wah iki stres maring ini. Nabi ini cerdas. Ini takut sekali ini. Ini dibiarno bisa edan nih. Dihibur oleh Nabi. Orang yang maksiat ini loh dihibur sama Nabi. Aina akbar dambuka amil ardi. Lebih besar mana sih? Gedean di situ dosamu ambek bumi iki. Menang setilu. Kalau dzambi akbar. Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Waduh, dosa apa iki? Ngoten. Maksudnya Nabi bumi sebesar ini kan lebih besar bumi. Ini enggak kata sahabat ini. Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Menang Nabi. Tapi apakah Nabi tanya? Kepo, kayak sampean gitu. Dosa napa? Enggak ada.
Nabi itu tidak pernah tanya dosa apa. Dan itu bukan urusan kita, dosa apa itu. Orang mau tobat, udah kasih pintu tobat. Suruh tobat. Kepo, itu sopon. Ini kayak dipadani agama lain, ini pengakuan dosa. Hanya Nabi mengatakan, aina akbar dambuka amis sama. Dosa kamu lebih besar mana? Antara dosamu sama langit. Bumi ini Pak. Katakan salat Jumat. Bumi ini kalau ditaruh di langit pertama. Seperti uang logam itu. Ditaruh di lautan padang pasir. Gak ada persentasenya. 0,0 sekian persen. Ini bumi. Langit pertama ditaruh ke langit kedua. Seperti bumi ditaruh di langit pertama. Langit kedua ditaruh ke langit ketiga. Seperti langit pertama ditaruh di langit kedua. Seperti uang logam di lautan padang pasir. Sampai ke langit ketujuh. Jadi langit bumi ini kalau dilihat dari langit ketujuh. Kayak titik ini Pak. Tik. Bumi ini kayak titik. Lah sampean kayak opo? Kita ini ya Allah. Langit ketujuh itu yang sebegitu hebat ditaruh di arasy Allah seperti uang logam di lautan padang pasir. Allahu Akbar, luar biasa makhluk Gusti Allah. Mana dosa kamu lebih besar? Dosamu apa langit? Apa jawabannya sahabat ini? Dambi akbar. Dosaku lebih gede. Dosaku lebih besar. Iki dosa apa iki? Hanya Nabi gak mau kalah Nabi. Gimana orang ini gak putus asa. Aina akbar dambuka am maghfiratillah. Lebih besar mana dosa kamu apa pengampunan Allah? Baru menang. Oleh ambil pengampunan. Lek didu ambil pengampunan Allah ya kalah dosaku. Kalau diadu dengan pengampunan Allah lebih besar dari dosaku. Selama pengampunan Allah lebih besar, tobat diampuni oleh Allah. Begitu hebat pengampunan Allah, begitu besar, begitu banyak. Kenapa kita suruh cepat-cepat? Surga, kita dengar tadi dari Habib. Orang terakhir masuk surga itu dikasih surga seluas bumi 7 kali. Kurang apa Mbak? Ya, ada sampai Juhaina itu kalau diceritakan panjang ini. Toleh teko maneh kula kalau Habib Novel. Ketahuan. Loh kenapa kita disuruh cepat-cepat? Padahal seluas itu surga. Orang yang terakhir dapat surga 7 kali luasnya. Kok disuruh cepat-cepat ini apa? Takut bukan pengampunannya habis. Bukan surganya sudah habis. Umur kita yang habis. Takut belum dapat pengampunan. Ajal sudah datang kepada kita. Karena kematian agrobu ghaib yuntador. Yang paling dekat yang kita tunggu itu mati. Kenapa? Karena datangnya pasti. Semua yang datangnya pasti itu dekat. Nah, itu kiamat pasti enggak? Pasti. Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dekat. Kenapa? Karena pasti. Makanya kita disuruh cepat-cepat, takut kedahuluan ajal. Cepat dapat pengampunan sebelum ajal menjemput kamu. Mudah-mudahan majelis ini membuat kita mendapat 2 istimewa itu. Pengampunan Allah dan surga Allah. Dan kita doakan guru kita dan salam dari Al-Wafa bi Ahdillah Habib. Kita sekarang lagi kumpul di kotanya antum, alumni Sayyidi Habib Umar dan Al-Wafa bi Ahdillah se-Indonesia. Kumpul semua di sana dan kami berdua ini yang diutus untuk silaturahmi ke antum, minta doa hadir di majelis ini sebagai bentuk ukhuwah dan kegembiraan kita kepada antum. Kalau memang boleh ini ada hadiah kalau saya katakan dari Habib Umar bin Hafid bukan hal yang salah. Masya Allah.
Alafu, terima kasih banyak. Mohon maaf sampai mari dengarkan ceramahnya bahasa yang enak, bahasa intelek nggih. Ganteng-ganteng nom-nom delok wong tuwa elek ngeten. Biasa kula paling ganteng, saiki kula paling elek. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih banyak. Allah barik fi binaya wa ma fi, berkahi gerakan antum, dakwah antum baik yang di dunia maya atau di dunia nyata. Ya, mudah-mudahan semuanya barokah, santri-santrinya Masya Allah, santri yang barokah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di Ramadan dalam kesehatan yang sempurna, fi taatillah. Allah muliakan kita di malam pertama Ramadan. Allah melihat hambanya dan tidak ada yang dipandang rahmat kecuali diampuni oleh Allah. Kebencian kepada siapapun, seperti kata guru kita tadi, hilangkan iman. Malam pertama Ramadan yang ada kebencian tidak dapat pengampunan. Gara-gara benci gak dapat pengampunan. Kita yang rugi. Bukan yang kita benci rugi. Kita yang rugi. Ada apa kita merugikan diri sendiri? Wa dzulmun nafsi min akbahid dzulmi, kata Habib Ali. Mendolimi diri sendiri itu dolim yang jelek. Ampun, maafkan. Doakan. Kok enak Beb? Piro regane doa sampeyan niku? Koyok wali, dongakno wong kabul. Doakan, sampai mendoakan dia itu berseni hatinya sampeyan. Sampai dapat doa dari malaikat. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Allah jadikan kita hamba yang diridhai. Ramadan jadi Ramadan yang berkah. Sekali lagi mohon maaf Habib, kepanjangan. Tak tahu karena nikmat, karena senang ini. Belum kedatangan Ramadan sudah senang ketemu antum ini. Ya khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Habib Hasan, Habib Muhammad bin Anis. Terima kasih untuk keduanya dan semua kawan-kawannya. Dan ini kabar gembira buat saya. Ya, Nabi Syarah. Karena di Jumat terakhir dapat hadiah dari Habib Umar bin Hafid. Ya, karena dari murid-muridnya sama dengan dari gurunya. Dari Habib Umar, Masya Allah. Kalau dari Habib Umar berarti dari Rasulullah SAW. Ya, masyaraatnya harus gitu ya. Masyaraatnya harus gitu. Dari orang soleh kita harus lihatnya dari pemimpinnya orang-orang soleh. Dan ini bagian mungkin dari niat saya kemarin Habib. Tak kasih ilmu dikit boleh ya. Closing. Semua orang mengejar Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Pengen dikenal Rasulullah, pengen dekat sama Rasulullah. Tak lihat tuh kok perlombaan pesertanya kebanyakan gitu. Semua tuh pengen ke Rasulullah SAW. Nah ini cari jalan gitu. Gimana caranya walaupun di belakang tahu-tahu jadi di depan gitu. Ya kan semua berlomba-lomba pengen dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Karena semua mendekat, ya semua mendekat. Tak cari gimana ya caranya. Ketemu gitu, alhamdulillah. Karena manusia yang paling ya termasuk manusia yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala, istrinya. Sayyidah Khadijah. Cintanya Nabi SAW pada Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Tak hitung-hitung kalau yang ngejar Sayyidah Khadijah itu enggak sebanyak yang mengejar Nabi Muhammad SAW. Orang kalau ke Madinah itu Masya Allah umpul-umpulan salam sama Rasulullah SAW. Tapi kalau ke Mekah hampir itu ya. Ya cuman berapa persen yang pergi ke Ma'ala datangi Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Bahkan kita pun yang sudah jelas-jelas doyan ziarah gak tergerak ke sana ya. Gak tergerak ke sana. Akhirnya di Madinah nawait Habib. Di Madinah saya niat. Saya mau tulis duhai kakek dan nenekku, aku akan tulis kisah cintamu. Aku akan tulis kisah cintamu. Saya nulis buku di Madinah, ini dalam proses nulis Habib. Judulnya Sayyidah Khadijah, Kekasih Rasulullah SAW. Atau saya mau bilang, Nek tolong ya sampaikan sama kakek, cucunya nulis loh ya. Jadi saya lewatnya nenek saya, Nek tolong sampaikan sama kakek. Kisah cintanya aku abadikan loh ya. Karena dari sekian banyak cucunya,
Atau umatnya nggak banyak itu yang nulis kisah cintanya. Justru sibuk Romeo and Juliet. Iya, Majnun, Laila, yang kisahnya tragis semua. Romeo and Juliet, yo mati gak rabi, betul ya? Majnun dan Laila, yo mati gak rabi. Titanic, kelelep gak rabi. Betul ya? Nabi kita Muhammad SAW itu sumbernya cinta, sangat cinta, cintanya luar biasa. Dan nikah dengan yang dicinta, sampai akhir usia itu kisahnya indahnya luar biasa. Lah kok kita enggak tergila-gila dengan kisah cinta Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mungkin belum banyak yang menjelaskan. Maka saudara dan tak tulis, nanti jadi buku tak dol. Ya, terus saya mau keliling Indonesia, ceramah saya cuma mau itu, enggak mau ceramah bab lain saya. Keliling Indonesianya ya, ceramahnya bab itu nih. Nenek saya cintanya begini, kakek saya cinta begini. Mau spoilernya sedikit. Titik aja agak-agak. Anak cari satu. Masya Allah. Live TV Al-Wafat Tarim ini termasuk promosi sekalian. Masya Allah. Yang belum subscribe channel YouTube-nya Al-Wafat Tarim, segera subscribe. Jangan lupa ya. Banyak itu kalau lagi bingung urusan hukum, saya lihatnya di sana. Penjelasan beliau ini Masya Allah selesai. Ya ini beliau punya penjelasan yang posisinya mu'tadil, selalu di tengah dan pas. Gitu ya. Ya di tengah dan pas. Halus, hati-hati tapi tegas. Bagus, sangat bagus. Ya kalau cari fatwa nggak usah bingung. Cari fatwanya beliau selesai. Karena hasil dari rumusan belajarnya banyak orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh. Dan dikonsultasikan dengan para ulama. Nggak asal ngucap, nggak asal jeplak. Nah, satu aja sederhana dan saya lagi cari sumbernya belum ketemu nih. Cari di kitab Sirah Nabawiyah enggak ketemu, Kutubul Hadits belum ketemu, tapi ada beberapa kitab yang menjelaskan kisahnya Sayyidah Khadijah ada di situ. Nanti yang itu Anda mau tanya sama antum insyaallah. Nah, spoiler sedikit, saya mau nanya boleh enggak? Boleh. Nabi kita Muhammad SAW meninggal di pangkuannya siapa? Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu kan suka berbangga. Rasulullah meninggal di pangkuanku. Betul ya? Tapi jangan lupa, Sayyidah Khadijah meninggal di pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dilihat, menang-menangan menang siapa ini? Sayyidah Khadijah meninggal di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Nah salah satu bagian kisah ini yang kadang kita belajar hadis tapi nggak bisa merangkai kisahnya, jadi nggak paham seperti apa. Sebelum meninggal itu, Nabi kita Muhammad SAW lagi berada di Bukit Sofa. Lagi ngobrol dengan malaikat Jibril alaihissalam di Bukit Sofa. Sementara rumahnya Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu ada di depan Marwah. Antara Sofa dan Marwah cukup jauh. Usia Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha saat itu 65 tahun. Wanita usia 65 tahun. Tahu suaminya lagi ada di sofa. Dan tahu suaminya lagi ngobrol dengan malaikat. Dan tahu itu jam makan suaminya. Maka Sayyidah Khadijah buat makanan. Terus makanan tadi dibawa dengan tertatih-tatih ke arah Bukit Sofa. Malaikat Jibril yang lagi ngobrol asik dengan Nabi Muhammad SAW. Sontak menghentikan obrolannya dan mengatakan, itu Khadijah datang bawa makanan. Ya Khadijah datang bawa makanan. Maka dilihat Sayyidah Khadijah naik ke Bukit Sofa dan terjatuh. Ketika naik itu terjatuh. Turun disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Dibangunkan, dipegangi. Ya. Terus malaikat Jibril bilang, sampaikan pada Khadijah, Allah titip salam buat beliau. Allah titip salam buat beliau. Terus malaikat Jibril juga ikut-ikut, aku juga titip salam. Aku juga titip salam. Terus dijawab, Allah assalam gitu kan. Allah itu yang punya salam dan memberikan keselamatan. Itu spoilernya. Selama ini kita kan mendengar hadisnya, Sayyidah Khadijah datang, bawa makanan, dapat salam dari malaikat Jibril. Tapi peristiwanya enggak ngerti, di mana itu, bagaimana itu. Ya, rasanya seperti apa? Enggak tahu rasanya, karena kita enggak belajar. Sayyidah Khadijah itu menjadi janda 2 kali dan saya sangat sedihnya luar biasa. Orang-orang yang mengatakan Rasul menikah dengan janda usia 40 tahun. Rasul menikah dengan janda usia 40 tahun. Seakan-akan nenek saya, sorry bro. Seakan-akan nenek saya itu usia 40 jelek, usia 40 tua. Usia 40 itu udah nggak bisa apa-apa, mohon maaf.
Sayyidah Khadijah itu usia 40, wanita yang tercantik di zamannya, terkaya di zamannya, wanita tersoleh, terbaik di zamannya, julukannya At-Tahirah, wanita suci. Kalau ada Sayyidatuna Maryam disebut wanita suci, Maryam, maka ini Khadijah dapat julukan wanita suci di zamannya oleh orang-orang yang hidup di masa itu. Kenapa menikah dengan Nabi usia 40 tahun? Ada rahasianya. Karena usia 15 tahun Sayyidah Khadijah menikah dengan suami yang pertama. Suaminya meninggal, duitnya banyak. Dapat warisan dari suaminya, belum lagi warisan dari ayahnya. Duitnya tambah banyak lagi. Kemudian tidak lama nikah lagi dengan suami yang kedua. Menurut riwayat yang kuat suaminya juga meninggal. Usia 25 tahun sudah 2 kali menjanda dan punya warisan yang sangat besar. Pertanyaannya kenapa baru menikah lagi umur 40? Padahal dari 25 sampai 40 itu banyak pria tampan, pria baik, duitnya banyak, ngelamar. Ditolak semuanya. Ditolak semua. Ternyata menurut riwayat yang saya dapatkan, Sayyidah Khadijah suatu malam mimpi. Dalam mimpinya melihat matahari jatuh ke rumah beliau. Maka besok paginya datang ke rumahnya Waraqah bin Naufal, sepupunya. Nanya, apa arti mimpiku? Maka dijawab, kalau mimpimu benar, nanti dari rumahmu akan muncul cahaya kenabian. Kamu akan menikah dengan seorang nabi. Maka sejak hari itu Sayyidah Khadijah mengatakan, aku tidak akan menikah kecuali dengan nabi ini. 15 tahun mencari nabi tersebut, mencari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kenapa 15 tahun gak ketemu gitu ya. Padahal masih kerabat. Ya masih kerabat, gak ketemu. Bukan gak ketemu, tanda-tandanya ada. Tapi beliau pengen memastikan sampai pasti betul. Ya sampai betul-betul pasti. Dan karena satu hal, ketika Nabi kita itu usia 12 tahun berdagang ke Syam bersama Abu Thalib, diajak pamannya diajari dagang ke luar negeri yang sebelumnya hanya menggembala kambing, ketemu sama pendeta disuruh pulang. Jangan, ini kalau kamu teruskan ketemu Yahudi nanti dibunuh karena keponakanmu ini Nabi, jangan sampai ketahuan dia Nabi. Maka Abu Thalib menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang ada di kota Mekah dan manapun. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau ini Nabi. Karena melindungi nyawa keponakannya. Baru ketika umurnya 25 tahun, Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, keponakanku, saya sudah tidak mampu lagi membiayai keluarga, saya nggak mampu lagi dagang ke Syam, saya sudah tua. Saya butuh bantuanmu. Padahal di saat itu Nabi kita Muhammad SAW sudah hidupnya enak, menggembala kambing. Gembala kambing, cukup bahagia dengan itu. Duit enggak seberapa, tapi hidupnya seneng, zuhud. Beliau zahid, enggak butuh sama dunia. Tapi begitu ada panggilan dari pamannya yang susah, maka beliau keluar dari zona nyaman, siap hidupnya enggak enak dengan pergi ke luar negeri dan berdagang, demi pamannya biar hidupnya enak. Demi keluarganya biar hidupnya enak. Siap paman. Saat itulah Sayyidah Khadijah yang sudah mulai paham. Ya, desas-desus. Kelihatannya nabinya ini seneng betul. Wah, ini kalau diajak bisnis cocok ini. Berangkatlah ke Syam bersama Maisarah. Disitulah baru melihat bukti-bukti ini nabinya. Maka begitu pulang langsung dilamar. Dan disitu nanti ada banyak kisah cinta yang indah yang hanya akan saya tuliskan di buku, gak diceritakan sekarang. Spoiler bro. Makanya saya berharap nanti kalau buku ini jadi, saya berharap ada sutradara yang melihat dan memfilmkannya dengan film yang penuh adab. Biar remaja kita nggak belajar Romeo and Juliet, nggak belajar Laila Majnun, nggak belajar Titanic, tapi belajar kisah cinta Sayyidah Khadijah dengan baginda Muhammad SAW. Sehingga rumah tangganya dibangun dengan rumah tangga yang nggak kalimat-kalimat yang haram, nggak dengan cinta-cinta yang haram, tapi cinta yang bersumber dari manusia yang paling mengerti tentang cinta, dan manusia itu sendiri beliau adalah sang cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Tunggu tanggal mainnya. Insyaallah doakan bisa jadi ya. Karena ini cara saya merayu nenek saya. Ya, cara saya untuk menambahi mungkin membocorkan isi bukunya. Tadi kalau ditanyakan Siti Aisyah, Rasulullah meninggal di pangkuan Siti Aisyah. Tapi Khadijah meninggal di pangkuan Rasulullah. Jelas menang Khadijah. Karena Sayyidina Aisyah itu enggak pernah cemburu dari istri Nabi seperti Khadijah.
pernah Siti Fatimah ini diledekin sama Aisyah. Fatimah, kan Sayyidatuna Fatimah anaknya Khadijah. Ayah kamu itu tidak pernah menikah gadis kecuali dengan saya. Saya satu-satunya istri gadis, yang lain semuanya janda kan. Saya yang gadis. Diem, kan nyindir ibunya ini. Diem Fatimah. Datang lagi, ketemu lagi, Fatimah, nggak ada istri Nabi yang gadis kecuali saya. Terus gitu, akhirnya sampai ketemu Nabi, Nabi lihat wajah Fatimah berubah, Habib. Gula, kenapa Fatimah? Ada apa dengan Aisyah? Langsung Nabi tanggap. Dia selalu ngomong, Abah, tidak ada yang dinikahi ayah kamu dari isi-isinya yang gadis kecuali saya. Nanti kalau kamu diajak lagi, jawab. Gimana jawabnya? Gala, mana lebih afdal? Nabi nikah, perjakanya Nabi, yang dapat perjakanya Nabi siapa? Bilang. Kalau dia membanggakan kegadisan Aisyah karena hanya beliau yang gadis dinikahi Nabi, kau tanya, yang beruntung dapat perjakanya Nabi itu siapa? Kalau dibandingkan perjakanya Nabi dengan gadisnya Aisyah, nggak ada perbandingan. Wah, Fatimah datang cari Aisyah. Cari-cari Aisyah supaya ditanya lagi. Tapi dia nggak mau, kata Nabi, kalau ditanya lagi, maka dia nggak mau memulai. Dia menunjukkan dirinya kepada Aisyah. Ketemu, Fatimah, yang dinikahi oleh ayahmu yang gadis sekian banyak istrimu itu siapa? Kecuali saya. Dijawab, yang dapat perjaka ayahku siapa? Khadijah. Siapa yang ngajari kamu? Ini bukan dari kamu ini. Jadi Sayyidatuna Aisyah paham, ini pasti bapakmu yang ngajari ini. Ya gak mungkin kamu ini, gak mungkin ini. Karena terlampau cerdas gitu jawabannya. Sallu ala Nabi, Allahumma salli alaihi. Lu indah, kisah cinta yang luar biasa, banyak itu. Satu lagi bocoran mau? Ya biar kita dapat nanti Ramadannya semakin enak ya. Waktu Fathul Makkah itu terakhirnya kan maaf-maafan gitu ya. Nabi kita Muhammad SAW berdiri di pintu Ka'bah, menerima orang-orang Mekah yang minta maaf. Dimintakan ampun, yang syahadat mau masuk Islam. Dikerumuni sekian banyak orang Mekah. Tiba-tiba di belakang sendiri jauh ada nenek-nenek berjalan ke arah Ka'bah, jauh. Nabi kita Muhammad SAW turun dari pintu Ka'bah. Maka sahabat pun memberi jalan, nyingkir ke kanan, nyingkir ke kiri. Nabi berjalan tanpa menghiraukan orang-orang ini, fokus sama perempuan tadi. Fokus pada perempuan tadi. Terus setelah ketemu, selendang beliau atau di luar jubahnya itu dibuka, digelarno. Terus beliau duduk di atas selendang atau jubahnya, perempuan tadi diminta duduk di situ juga. Ngobrol berdua, dilihat sama sahabat, nangis bareng. Gak lama terus senyum, ketawa bareng gitu. Nangis lagi, ketawa lagi. Maka Sayyidatuna Aisyah setelah peristiwa itu nanya, ya Rasulullah, siapa itu wanita yang kamu datangi di tengah kerumunan orang yang lagi syahadat, lagi dimintakan ampun, istighfar, kamu tinggalkan semua, kok kamu datangi wanita itu siapa itu? Dijawab, itu sahabatnya Khadijah. Jadi saya lagi nostalgia sama beliau. Lihat beliau saya ingat sama Khadijah, tinggal no kabeh, ingat sama Khadijah, kabeh ditinggal no. Ya, didatangi itu. Duduk, ngobrol, terharu, ingat kisah masa lampau, nangis bareng. Tidak dilupakan setelah sekian tahun meninggal dunia. Kamu baru istrimu meninggal kemarin, langsung lali. Jangankan kok meninggal, masih hidup sudah lupa ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini spoiler. Jadi nanti yang pengen beli bukunya ya nabung dari sekarang, murah-murah. Ya murah meriah, saya akan cetak dengan bagus, kalau enggak bagus insya Allah enggak akan saya cetak. Karena kisah cinta maka juga harus dibuat dengan penuh cinta. Kalau sudah jadi saya insya Allah akan berangkat lagi. Nawa itu datang ke Mekah
mau nyamperin nenek saya, mau tak baca no Didi. Nek udah jadi. Ya, terus mau saya bacakan. Biar nanti punya sesuatu, jalur untuk ngomong, ini loh cucumu udah buat. Nah, masing-masing kan punya cara ya, beliau punya cara, antum punya cara, saya juga punya cara. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah untuk menempuh kebaikan. Banyak boleh. Saya nggak pernah minta pidato di majelis manapun, kecuali sekarang ini. Saya ingat beliau ini seperti Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang ada di Guere, yang punya hadrah Ihda Asyariyah. Semua isi hadrahnya itu memuji Sayyidatuna Khadijah. Khadijah. Bahkan kenapa dibuat Ihda Asyar setiap tanggal 11 Hijriah? Di mana-mana hadrah Habib Ahmad Muhdar setiap tanggal 11 Hijriah. Karena Sayyidatuna Khadijah janji sama Habib Ahmad, setiap tanggal 11 saya akan datang kepada kamu. Maka beliau bikin setiap tanggal 11 hadrah. Para salaf kita yang mutaakhirin, karena Habib Ahmad Al-Muhdar ini gurunya di atas zamannya Habib Ali Habsyi, termasuk gurunya Habib Ali Habsyi. Kalau Habib Ahmad Al-Muhdar ini cerdas, dia menangkap sesuatu yang tidak dipahami dan ditangkap oleh para salaf-salafnya yang luar biasa. Para salaf kita ini luar biasa, para habaib alawiyin, gutub zaman, dan luar biasa makamnya. Tapi Habib Ahmad Al-Muhdar ini memahami, menangkap sesuatu yang tidak ditangkap dan dipahami oleh semua wali-wali besar kakek-kakeknya itu. Apa? Mencuri cintanya Siti Khadijah. Ini hanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang melakukan. Dia mendapat cintanya Khadijah. Sampai tahu the power of mak-mak kan? Ini contoh yang nyata ya. Kalau emak ini udah nyambung, bapak anak nyambung kabeh. Lek emak wis kena, bapak anak kena kabeh. Lah Habib Ahmad ini seperti kata beliau, yang ngejar-ngejar Rasulullah banyak. Dia mencuri cintanya Khadijah. Kalau sudah Khadijah kena, Rasulullah kena, Fatimah kena, Ali kena, semua kena Habib. Ya bakhtukum. Nah, kenapa saya bongkar rahasia ini? Karena saya tahu Habib Ahmad Al-Muhdar ini yang betul-betul mencintai dan dicintai Sayyidah Khadijah. Dan kenapa saya ceritakan? Karena di samping saya Al-Muhdar. Saya mancing biar dapat doanya saya. Biar juga disodorkan ya, ini nenek, ini ada cucu yang mau ikut-ikut kakek gitu kan ya. Biar nyambung. Jazakumullah khairan. Doakan dia nulisnya lancar ya. Insyaallah berkah manfaat dan sesuai niat. Amin. Nah, pengumuman dari saya, pengajian Majlis Ar-Raudhah itu kalau Ramadan sebetulnya enggak libur, hanya berganti jam setelah tarawih. Ya, setelah tarawih berjamaah di sini, saya selalu ada pengajian. Kemudian kalau untuk santri Ramadan yang mau daftar jadi santri sudah dibuka pendaftarannya lewat admin Majlis Ar-Raudhah. Yang penting usia 17 tahun ke atas. Kalau ada yang kurang dari 17 tahun harus ada surat izin dari orang tua. Gratis, tidak berbayar selama 20 hari. Setelah itu silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Karena 10 hari terakhir biasanya saya itu mulai keliling ke majelis-majelis. Kalau yang 1 sampai 20 biasanya saya enggak kemana-mana. Saya pengen betul-betul berada di Solo di Majelis Ar-Raudhah. Tapi 10 hari terakhir saya menyempatkan diri nyenengno teman-teman saya. Mungkin ada yang di desa sini, ya, di kota sini, menyenangkan kawan-kawan saya dan juga menyenangkan diri saya sendiri, pengen merasakan suasana Ramadan di tempat lain. Nah, kemudian nanti kajiannya yang sore ada enggak, Beb? Ada bersama santri, saya live streaming ya. Sebelum berbuka biasanya 30 menit atau 20 menit sebelum adzan. Saksikanlah singkat-singkat berkah. Kajiannya apa kalau malam? Kajian malamnya tafsir, tapi saya ambil Qisasul Anbiya.
kisah-kisah para nabi. Biar kita nggak terlampau berat. Habis taraweh capek, lelah ya sambil makan kolak, nanti kita mendengarkan kisah-kisah nabi. Biar kita mendapatkan teladan yang bagus dalam kehidupan. Nah saya, Naufal bin Muhammad Al-Idrus bersama Habib Hasan, Habib Muhammad bin Anis, semuanya mengucapkan dosamu sudah kumaafkan semua. Jangan khawatir, saya mewakili beliau-beliau nih ya. Yang punya salah sama beliau sama saya, sudah kita maafkan. Kalau sampai kamu tidak maafkan salah kami, keterlaluan. Karena kamu mau menyusahkan dirimu sendiri. Nanti di akhirat sudah mau masuk surga, ada urusan sama Habib Novel belum selesai. Itu ya. Nggak jadi masuk surga kan repot. Maka saya berharap antum juga maafkan kesalahan kami. Apapun itu dimaafkan. Biar kita Ramadan bersih. Betul-betul kita bisa mendapatkan nikmatnya bulan suci Ramadan. Jazakumullah khairan. InsyaAllah berkah manfaat. Wal af minkum. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami. مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتب لي في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتب لي من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Kabul insyaallah. Silahkan dibagi makannya seperti biasa, insyaallah barakah.